Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasalata musuki bi tabillah Rasulillah wa du'a ila huda wa dalalat al khair bi qawlillah wa tillah wa qurbillah wa sawabillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Meneruskan pembahasan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami fi sahih muslimin, dalam kitab sahih muslim, an Abi Darrin, dari Abi Dar radhiya, yang mudah-mudahan meridai Allah siapa Allah, anhu, darinya beliau, qala, berkata siapa beliau, qala, bersabda, li, terhadapku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala, apakah tidak, ukhbiruka, mengabarkan siapa aku, ka, terhadapmu, bi ahab bil kalami, dengan paling dicintainya kalam, ilallahi ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahabbal kalami, karena sungguhnya paling dicintainya kalam, ilallahi, oleh Allah, subhanallahi wa bihamdihi, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Jadi Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abi Dar radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata padaku, wahai Abi Dar, apakah aku belum pernah mengabarkanmu tentang paling dicintainya suatu kalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketahuilah bahwasannya kalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kalimat yang berupa subhanallahi wa bihamdihi. Jadi kita di sini harus banyak-banyak membaca subhanallahi wa bihamdihi. Karena kenapa? Karena kalimat ini termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami, adapun kalam apa, afdalu, itu yang paling afdal. Qala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma, itu sesuatu, istofa, yang memilih Allahu, siapa Allah, li malaikatihi, untuk malaikat-malaikatnya, au li ibadihi, atau untuk hamba-hambanya. Subhanallahi wa bihamdihi, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Dan dikatakan di riwayat lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh satu orang, ya Rasulullah, kalam mana yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka oleh Rasulullah dijawab, yaitu suatu kalam yang mana kalam tersebut oleh Allah itu sudah dipilih untuk malaikat-malaikatnya atau untuk hamba-hambanya. Apa itu? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Maka dari dua hadis ini kita mengetahui bahwasannya kalam yang berupa subhanallahi wa bihamdihi ini ada dua keutamaan. Yang pertama yaitu kalam ini termasuk kalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu kalam yang sudah dipilih oleh Allah untuk malaikat-malaikatnya dan juga untuk hamba-hambanya. Kita teruskan. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami fi sahihi muslimin, di dalam kitab sahih Muslim, aidon juga,
an Samurah bin Jundub dari Sayyidina Samurah bin Jundub qala berkata, siapa beliau? Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbul kalami, adapun paling dicintainya kalam, ilallahi, oleh Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, arbaun, arbaun, itu ada 4. Subhanallahi, yang pertama yaitu subhanallah, walhamdulillahi, dan alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah, wallahu akbar, dan Allahu akbar. La yadurruka, yang tidak apa-apa, apa kalam yang paling dicintai oleh Allah, ka kepadamu, bi ayyihinna, dengan tiap-tiap semuanya, yaitu subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Bada'ta, dalam keadaan memulai, siapa kamu. Jadi Al-Imam Nawawi meriwayatkan lagi dari kitab Sahih Muslim yang sampai dari sahabat Samurah bin Jundub, yang mana beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu paling dicintainya kalam oleh Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga yaitu la ilaha illallah, yang terakhir yaitu Allahu akbar. Jadi kata Rasulullah SAW, boleh bagimu memulai dari manapun, baik yang kamu memulai itu dari Allahu akbar, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, dan seterusnya, maka agak apa-apa, kata Rasulullah SAW. Jadi biasanya ini langsung digabung semuanya ini oleh orang-orang, langsung dibaca semua 4 kalimat ini. Jadi kita sebagai santri itu harus sering-sering baca 4 kalimat ini. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami, fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Malikin, dari Abi Malik al-Asy'ari, yang berbahasa Asy'ari, radhiya, yang mudah-mudahan meridai Allah, siapa Allah, anhu, darinya beliau. Qala, berkata siapa beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, adapun keadaan suci, syatrul imani, itu separuhnya iman. Walhamdu, dan adapun walhamdulillah, dan adapun kalimat alhamdulillah, tamla'u, itu mengisi atau memenuhi apa kalimat tersebut, al-mizana, pada timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dan adapun kalimat subhanallah walhamdulillah, tamla'ani, itu akan memenuhi atau mengisi keduanya. Au tamla'u, atau mengisi apa keduanya, ma, terhadap sesuatu, bainas samawati, di antara langit-langit, wal ardi, dan bumi. Jadi hadis yang ketiga yaitu Al-Imam Nawawi meriwayatkan lagi dalam kitab Sahih Muslim dari perkataannya Abi Malik al-Asy'ari, yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, itu keadaan suci itu termasuk dari separuhnya iman. Contohnya kita mempunyai wudu, maka keadaan tersebut itu termasuk separuhnya iman. Kemudian kata Rasulullah SAW, lafaz alhamdulillah, nanti di akhirat lafaz tersebut itu bisa mengisi timbangan seseorang atau mengisi timbangannya orang yang membacanya. Kemudian, dan adapun lafaz subhanallah walhamdulillah, keduanya itu
juga sama akan mengisi atau memenuhi timbangannya seseorang. Atau kalau tidak begitu, keduanya itu nanti bisa memenuhi sesuatu di antara langit dan bumi. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami fihi di dalamnya Sahih Muslim. Aidon juga an Juwairiyata, dari Sayyidah Juwairiyah Ummil Mukminina, yaitu ibunya orang-orang mukmin, pemimpinnya orang-orang mukmin. Radhiya, yang mudah-mudahan meridai Allah, siapa Allah, anha, darinya Sayyidah Juwairiyah. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, itu keluar siapa Nabi, min indiha, dari sisinya Sayyidah Juwairiyah, bukrotan, di waktu pagi. Hina sholla, ketika sholat, hina sholla, ketika selesai sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subhat, hadap sholat subuh. Wahiyah, dalam keadaan adapun Sayyidah Juwairiyah, fi masjidha, itu berada di tempat sujudnya. Summa raja'a, kemudian kembali siapa Rasul, ba'da an adha, setelah masuk waktu duha. Wahiyah, dan adapun Sayyidah Juwairiyah, jalisatun, itu duduk, fihi, dalam, di tempat sujudnya. Faqala, kemudian bertanya siapa Nabi, mazilti, terus menerus siapa engkau, al-yauma, itu di satu hari, alal halati, atas keadaan, allati, yang faroktuki, yang meninggalkan siapa aku, ki, terhadapmu, alaiha, atasnya, allati. Qalat, maka menjawab siapa Sayyidah Juwairiyah, na'am, iya. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi, faqala, kemudian bersabda an-nabiy, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu, sungguh berkata siapa aku, ba'daki, setelahmu, arba'a kalimatin, dengan 4 kalimat, salah samarrotin, sebanyak 3 kali. Lau zinat, seandainya ditimbang apa kalimat tersebut, bima, dengan sesuatu, kulti, yang engkau ucapkan, mundul yauma, di suatu hari, lawazanatuhunna, maka akan menyamai perkara tersebut. Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Jadi pada suatu hari Rasulullah ketika itu beliau keluar dari rumahnya di waktu pagi, ketika Rasulullah selesai melakukan sholat subuh. Ketika itu, ketika beliau keluar, Sayyidah Juwairiyah itu sedang berada di tempat sujudnya. Kemudian dapat berapa saat Rasulullah pulang ketika sudah setelah selesai masuk waktu duha. Kemudian ketika beliau pulang ke rumahnya itu, Sayyidah Juwairiyah masih berada di tempat sujudnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih ada di sini dari tadi? Kemudian dijawab oleh Sayyidah Juwairiyah, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, sungguh aku akan berkata tentang 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang seandainya 4 kalimat ini ditimbang dengan dzikir yang engkau baca, maka 4 kalimat ini akan sepadan dengan apa yang engkau baca. Yaitu apa itu?
Itu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimatih. Jadi kan pertama itu bacaannya beda. Kalau di riwayat lain ini juga beda. Yaitu bacaannya subhanallahi adada khalqih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi zinata arsyih, subhanallahi midada kalimatih. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami, fi kitab Tirmidzi, dalam kitabnya Imam Tirmidzi, walafduhu, dan adapun lafadznya hadis, ala uallimuki, itu apakah tidak mengajari siapa aku, ki kepadamu, kalimatin, terhadap beberapa kalimat, takulina, yang akan berkata siapa engkau, kepadanya kalimat, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. Jadi Al-Imam Nawawi meriwayatkan dari kitabnya Imam Tirmidzi itu berbeda. Kan pertama itu beda lafadznya, hadis yang di atas itu beda. Tapi kalau di hadisnya Imam Tirmidzi itu beda, yaitu hadisnya ala uallimuki kalimatin takulina, dan sampai seterusnya. Dan artinya yaitu, apakah aku belum pernah mengajarkanmu wahai Sayyidah Khadijah, kata Rasulullah SAW, pada suatu kalimat yang mana kalimat tersebut engkau akan apakah aku tidak pernah mengajarkanmu wahai istriku, yaitu Sayyidah Juwairiyah, tentang beberapa kalimat yang mana kalimat tersebut engkau akan membacanya, yaitu kalimat apa? Yaitu subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, sampai seterusnya. Kemudian kita teruskan, warawaina, dan meriwayatkan siapa kami, fi sahihi Muslim aidon juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an akuna, sungguh adapun hendaknya berkata siapa aku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu, itu lebih ku cintai, lebih dicintai, ilayya, olehku, mimma, dari sesuatu, tolaat, yang muncul, alaihi, atasnya sesuatu, asyamsu, apa, matahari. Jadi dari hadisnya Abi Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya aku berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka perkataanku itu lebih ku cintai daripada sesuatu yang mana dengan sesuatu tersebut bisa muncul matahari, kata Rasulullah SAW. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami, fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, an Abi Ayyub, dari Abi Ayyub Al-Ansari, yang berbangsa Al-Ansari, yaitu dari sahabat
Ansor. Radhiya yang mudah-mudahan meridai. Allah siapa Allah, anhu darinya beliau. Anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dalam keadaan bersabda siapa Nabi. Man qala, barang siapa yang berkata siapa man, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marrat, sebanyak 10 kali. Karena maka ada siapa man, kaman a'taqo, seperti itu, seperti orang a'taqo yang memerdekakan siapa man, arba'ata anfusin, pada 4 orang, min waladi Ismail, dari anak-anaknya, dari keturunannya Nabi Ismail. Jadi dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka orang tersebut itu seperti orang yang memerdekakan 4 budak dari keturunannya Nabi Ismail. Karena budak dari keturunan Nabi Ismail dulunya itu sangat mahal, maka orang yang membaca tersebut itu disamakan dengan memerdekakan anaknya Nabi Ismail. Warawaina, dan meriwayatkan siapa kami, fi sahihaihima, dari dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, radhiya yang mudah-mudahan meridai Allah siapa Allah, anhu darinya beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, itu bersabda siapa Rasul, man qala, siapa orang yang berkata siapa man, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin, di suatu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, kanat, maka ada apa kalimat tersebut, lahu, itu baginya dia, idla asyri riqabin, itu seharga 10 budak, wa kutibat, dan ditulis, lahu, baginya dia, mi'atu hasanatin, apa 100 kebaikan, wa muhiyat, dan dihapus, anhu darinya orang tersebut, mi'atu sayyiatin, apa 100 kejelekan, wa kanat, dan ada apa kalimat tersebut, lahu, itu baginya dia, hirzan, benteng, minasyaitoni, dari syaiton, yaumahu, di harinya dia, dzalika, yaitu, hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore, walam ya'ti, dan tidaklah mengerjakan siapa ahadun, siapa seseorang, bi afdola, dengan paling afdolnya, mimma, dari sesuatu, ja'a, yang datang, bihi, dengannya sesuatu, illa, kecuali, rajulun, siapa seseorang, amila, yang beramal siapa seorang, aksaro, dalam keadaan banyak, minhu, darinya ma. Jadi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa orang yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di setiap harinya itu sebanyak 100 kali, maka kalimat tersebut bagi dia itu seharga 10 budak. Dan
bagi dia itu akan ditulis sebanyak 100 kebaikan, dan juga 100 kejelekannya itu akan dihapus. Kemudian dia itu ketika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, itu dia itu memiliki benteng dari syaitan, dari gangguan setan. Di hari dia berkata, di hari dia berzikir itu sampai dia masuk waktu sore. Dan tidaklah seseorang melakukan suatu yang paling afdol kecuali orang yang beramal banyak dari sesuatu tersebut. Maka dari hadis ini kita harus banyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di setiap harinya itu sebanyak 100 kali supaya kalimat tersebut bagi kita bisa seharga 10 budak, dan juga bagi kita itu bisa ditulis 100 kebaikan, dan juga kejelekan kita itu bisa dihapus oleh Allah, dan juga kita itu akan mendapatkan benteng dari gangguan setan di hari kita membaca zikir tersebut sampai kita masuk waktu sore. Qala berkata siapa Rasulullah, wa man qala, dan barang siapa qala yang berkata siapa man subhanallah wa bihamdihi, pada kalimat subhanallah wa bihamdihi fil yaumi, di satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, huttat, maka diturunkan khotoyahu, apa dosa-dosanya, wa ingkana, meskipun ada apa dosa-dosanya, misla zabadil bahri, itu seperti buih-buihnya lautan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi di satu hari sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya itu akan dikurangi, meskipun dosa-dosanya dia itu saking banyaknya sampai disamakan seperti buih-buihnya laut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una fakihna wa fakihunana wa batil lana bidinina di unsa wa dakar rabbi waffikana wa faqikum lima tatadi qaulan wa filan garaba wa zukil kulla halalan daima wa ahilla asiya ulama nutabi ghairi wa nufa kulla syarra bi asli wa agir rabbi ridha minkal uyun wa di anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana narusmanun wa firistur anta akraman satar wa salatullah asal mustafa min jinan hakida ana wa nafa kitabin fi nasirifa asli wa surafa wa ala sabi masabihi durar abi huda wa ja'alna mimma yusariu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman halafa mamra wa sa wasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi lalil ladhi rabbana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tawba tazilu kulla hawba wa sulana lawrati wa amir rawati
أبي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول واصنع بكل سؤال رضا وسلم ربي عليه أنت الحبيب تصح بي الحمد لله الذي وتناهي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.